Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, selamat bergabung kembali untuk para pendengar Radio WLC dimanapun Anda berada. Saya Mario Nugraha selaku pembawa acara Anda dan juga telah hadir di sini rekan saya Doni Alexander yang akan memandu Anda dalam program kita hari ini. Yang pasti hari ini semangat banget, ini jadi spesial momen kita berdua ada lagi. Ya. Terima kasih juga untuk Anda para pendengar kembali bersama kami untuk mendengarkan program ini dan yang pasti menjadikan Radio WLC sebagai bagian dari hari Anda. Ya, Doni, saya sangat gembira mengenai program kita hari ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang selalu kita singgung di beberapa program sebelumnya, tapi kita belum pernah betul-betul membahasnya secara mendetail. Kita belum pernah menjadikan topik ini sebagai topik pembahasan dalam sebuah episode. Saya berani menjamin, bila ini adalah pertama kalinya para pendengar mendengar pembahasan mengenai topik ini, maka topik ini akan membuat Anda sangat terkejut. Oh ya? Wah, baiklah Mario, tahan dulu kegembiraan Anda untuk sejenak ya. Oke. Karena saya juga ingin menjelaskan sesuatu yang mungkin saja merupakan hal baru bagi para pendengar yang baru bergabung untuk pertama kalinya dengan kita di Radio WLC pada hari ini. Nah, para pendengar sekalian, di Radio WLC kami lebih memilih untuk menggunakan nama asli Bapa Sorgawi kita, yaitu Yahwa, atau bisa disingkat Yah. Dan nama sang anak yaitu Yahuswa, yang berarti Yahwa menyelamatkan. Kami juga sering menggunakan nama Eloah, yang merupakan gelar dalam bahasa Ibrani yang merujuk pada Yahwa. Baiklah Mario, silakan dimulai. Sepertinya Anda sudah tidak sabar untuk memulai pembahasan kita hari ini. Iya, baiklah. Hari ini kita akan membahas mengenai hari Sabat dalam Alkitab. Nah, sebelum Anda mengeluh dan bersikeras bahwa sekarang ini kita hidup di bawah kasih karunia dan bukan di bawah hukum Taurat, saya akan mengatakan kepada Anda bahwa kami tidak akan menyuruh Anda untuk pergi ke gereja pada hari Sabtu. Faktanya, Anda harus menyimak topik ini karena topik yang akan kami bahas ini akan memberikan dampak pada para pendengar yang beribadah di hari Minggu dan juga pada para pendengar yang beribadah di sinagog atau gereja pada hari Sabtu. Dan sebagai tambahan, hal itu juga bahkan memiliki dampak pada umat muslim yang beribadah di masjid pada hari Jumat. Betul loh nih, seperti itulah yang terjadi. Kali ini kami akan membahas beberapa informasi. Bila Anda belum pernah membahasnya sebelumnya, mungkin kali ini Anda akan terkejut mendengarkannya. Saya meminta para pendengar sekalian untuk tetap menyimak. Dari sejak awal kami tidak pernah meminta siapapun untuk langsung mempercayai perkataan kami dan kami pun tidak akan melakukannya sekarang. Kami akan membahas topiknya dan kemudian itu semua kembali lagi pada Anda untuk mempelajari dan juga menelitinya sendiri. Betul loh nih, dan jangan lupa pertama-tama Anda harus berserah diri kepada Yahwa dan memintanya untuk memperlihatkan kebenaran kepada Anda. Ya, sebagai tambahan informasi untuk pembahasan hari ini, saya ingin menyatakan bahwa di Radio WLC, kami meyakini bahwa hukum ilahi akan terus berlaku selamanya. Hal ini berarti bahwa 10 perintah Yahwa adalah perintah-perintah yang diberikan untuk semua orang. Bukan hanya untuk kaum Yahudi pada masa sebelum kematian Kristus. Ini juga berarti bahwa perintah keempat, yaitu perintah untuk menguduskan hari Sabat, juga masih berlaku. Betul. Tapi bukan itu yang akan kita bahas untuk hari ini. Faktanya, seperti yang telah dikemukakan oleh Mario tadi, apa yang akan kami bagikan kepada Anda pada hari ini adalah hal yang bisa diterapkan bagi semua orang yang beribadah kepada Yahwa. Baik mereka yang beribadah di sinagog atau di gereja pada hari Sabtu, maupun untuk orang-orang yang beribadah di hari Minggu. Iya, yang akan kami bahas hari ini adalah kalender. Apakah para pendengar sekalian sudah mengetahui bahwa Yahwa sebenarnya telah menetapkan kalender pada masa penciptaan? Nah, dia telah menetapkannya dan itu adalah kalender yang berbeda dari kalender modern Paus Gregory ke-13 atau yang biasa kita sebut kalender Masehi. Iya, betul Mario. Oh ya, Mario, pernahkah Anda mendengar soal Zekaria Sitchin? Tidak. Nama itu terdengar tidak familiar di telinga saya. Oke, baiklah.
Dia meninggal di tahun 2010, namun pada akhir abad ke-20, dia terkenal sebagai seorang ahli dalam bidang tulisan kuno Sumeria, yaitu bahasa tulisan tertua yang pernah ada di bumi. Dari terjemahannya mengenai tulisan-tulisan Sumeria kuno yang masih ada, dia mendapatkan teori-teori yang berbeda dan menarik mengenai bagaimana kehidupan di bumi dimulai, atau setidaknya apa yang diyakini oleh orang-orang Sumeria mengenai hal itu. Nah, dia pernah membuat sebuah komentar yang mendalam dan sangat akurat. Saya ingin mengawali pembahasan kita hari ini dengan membacakan apa yang dia katakan itu. Dia mengatakan, gagasan bahwa kalender dirancang oleh dan untuk para petani agar mereka bisa mengetahui kapan waktu untuk menanam dan kapan waktu untuk menuai telah menjadi sebuah gagasan yang diterima begitu saja untuk sekian lama. Padahal itu tidak sesuai dengan logika dan fakta. Para petani tidak membutuhkan kalender formal untuk bisa mengetahui musim, dan masyarakat primitif telah berhasil untuk menghidupi diri mereka selama generasi demi generasi tanpa menggunakan kalender. Betul. Fakta sejarahnya adalah kalender dirancang untuk menetapkan waktu yang tepat untuk mengadakan perayaan-perayaan demi penghormatan kepada dewa-dewa. Nah, dengan kata lain, kalender adalah alat agama. Itu menarik, Doni. Kini, kalender Masehi adalah kalender yang digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Iya, benar. Namun juga terdapat kalender-kalender lainnya yang masih ada hingga saat ini. Dan tanpa terkecuali, kalender-kalender tersebut masih atau pernah berhubungan dengan kepercayaan kelompok-kelompok keagamaan masyarakat tersebut. Dan begitu pun dengan Yahwa, kita harus beribadah kepadanya. Dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 8, dia memerintahkan kepada kita, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Betul. Tapi kemudian dia menambahkan, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahwa Elohahmu. Nah, tentunya Anda tidak akan pernah mengetahui kapan hari Sabat itu tiba, bila Anda tidak memiliki cara untuk menghitungkan waktunya dan terus melacak hari-hari dan minggu-minggu yang dimaksudkan dalam ayat Alkitab. Jadi ya, masuk akal bila di masa penciptaan dia juga menetapkan sebuah kalender. Jadi Doni, silakan jelaskan kepada para pendengar sekalian bagaimana cara kerja kalender tersebut. Baiklah, ini bukan hanya mengenai Sabat hari ke-7, dan saya tidak ingin membingungkan para pendengar yang beribadah di hari Minggu, karena informasi ini juga akan memberikan dampak pada mereka. Nah Mario, menurut Anda, apa alasan utama sehingga orang-orang beribadah di hari Minggu? Saya pernah bertanya pada seorang teman dan dia hanya menggerakkan bahunya sambil menjawab, ya karena itu adalah hari ibadah yang telah ditentukan oleh gereja. Iya, tapi gereja juga bisa mengadakan hari ibadahnya di hari yang lain kan? Benar. Lantas mengapa gereja memilih untuk mengadakan hari ibadahnya pada hari Minggu? Dan jangan katakan bahwa itu karena hari Minggu adalah akhir pekan. Ya. Karena justru hari Minggu menjadi akhir pekan karena selama berabad-abad umat Kristen telah beribadah di hari Minggu. Jadi sekali lagi, mengapa mesti hari Minggu? Mengapa bukan hari Selasa atau mungkin hari Kamis? Baiklah, secara teologis, alasan yang diberikan adalah karena umat Kristen beribadah di hari itu untuk merayakan dan mengenang kebangkitan Kristus. Ya, betul. Terdapat banyak asumsi di dalam kekristenan. Umat Protestan yang beribadah di hari Sabtu meyakini bahwa hari Sabtu adalah hari terakhir dalam siklus mingguan modern. Karena itu, pastilah hari Sabtu yang merupakan Sabat hari ke-7. Umat Katolik Roma, umat Gereja Ortodoks, dan kebanyakan umat Kristen lainnya membuat asumsi yang sama. Itulah mengapa mereka beribadah di hari Minggu. Karena bila hari Sabtu adalah hari ke-7 dalam siklus mingguan, maka hari Minggu adalah hari pertama dalam siklus mingguan, dan karena itu hari Minggu merupakan hari kebangkitan Kristus. Ya, begitulah menurut asumsi mereka, Doni. Ya, betul. Kebenarannya adalah, ini mungkin akan terdengar mengejutkan bagi kebanyakan pendengar. Tapi kebenarannya adalah hari Sabtu bukanlah Sabat hari ke-7 yang dimaksudkan di dalam kitab suci. Betul. Karena itu, ini juga berarti bahwa hari Minggu bukanlah hari di mana Yahuswa dibangkitkan. Ini adalah poin yang penting, karena bila Anda meyakini sama seperti yang kami yakini di Radio WLC, bahwa adalah hal yang penting untuk beribadah di hari yang tepat dan sesuai seperti yang telah ditentukan oleh Yahwa, maka Anda tidak akan bisa menemukan hari tersebut dengan menggunakan kalender kepausan. Dan bahkan bila Anda tidak percaya bahwa Anda harus beribadah di Sabat hari ke-7, bahkan bila Anda termasuk dalam mayoritas umat Kristen yang beribadah di hari Minggu karena menurut Anda itu adalah hari kebangkitan Kristus, maka hal ini juga akan berpengaruh kepada Anda. Hari Minggu bukanlah hari kebangkitan Yahusua yang sebenarnya. Begitupun dengan hari Sabtu, itu bukanlah hari Sabat yang alkitabiah. Bila memang penting untuk beribadah di hari yang spesifik, maka kita harus menggunakan kalender yang tepat untuk menghitung hari yang spesifik tersebut. Gambaran yang sering saya gunakan adalah begini. Katakanlah saya ingin mengajak Anda berkunjung ke rumah saya untuk makan malam, ya kan? Lalu saya berkata kepada Anda pasti akan menemukan rumah saya. Rumah saya adalah rumah ke-7 di sebelah kanan.
Nah, bagaimana tanggapan Anda? Baiklah, di jalan mana rumah Anda berada, Doni? Iya. Karena tidak akan ada gunanya menghitung hingga rumah ke-7 bila saya tidak berada di jalan yang tepat. Ya, tepat sekali. Dan itulah pentingnya menggunakan metode yang tepat untuk menentukan waktu beribadah. Tanpa kalender Alkitab, kita tidak akan bisa menghitung kapan Sabat hari ke-7 itu, dan kita bahkan tidak akan pernah bisa menemukan hari kebangkitan Yahusua yang sebenarnya. Betul. Untuk sejenak, mari kita bahas soal kalender. Oke. Menurut saya itu adalah hal yang telah diabaikan oleh kebanyakan orang. Ya. Kita semua tumbuh dewasa dengan menggunakan metode kalender Masehi dalam menghitung waktu tanpa pernah betul-betul memikirkannya. Kecuali bila Anda tinggal di sebuah negara yang menggunakan kalender tertentu untuk urusan keagamaan atau dalam menentukan hari raya nasional. Tapi, memang ada cara-cara yang berbeda untuk menentukan kalender. Ya kan, Doni? Iya, betul. Faktanya orang-orang Mesir kuno, mereka menggunakan kalender yang disebut kalender sideris atau kalender bintang. Kalender itu adalah kalender yang menentukan waktu dengan memperhatikan posisi bintang-bintang tertentu. Tapi kebanyakan kalender menggunakan kombinasi dari pergerakan matahari dan bulan untuk menentukan waktu. Bahkan bangsa Mesir pun pada akhirnya melakukan hal itu kan? Ya, faktanya mereka adalah bangsa pertama yang hanya menggunakan kalender solar untuk menentukan waktu. Kebanyakan budaya-budaya kuno menggunakan kalender lunisolar. Karena itu adalah kalender yang ditetapkan pada masa penciptaan. Oke, agar lebih jelas, mari kita bahas jenis-jenis kalender yang berbeda-beda itu untuk sejenak. Bagaimana, Doni? Tentu saja, saya siap. Nah, pergerakan matahari, bulan, dan bintang adalah satu-satunya cara yang akurat untuk menentukan waktu. Betul. Bahkan pada jam atomik modern, semua waktu dihitung dengan memperhatikan siklus benda-benda langit, baik hari maupun tahun. Keduanya diukur dengan memperhatikan rotasi cahaya benda-benda langit yang terlihat dari bumi. Nah, mari kita mulai dengan kalender matahari. Oke. Ini adalah kalender yang paling familiar bagi kita, karena itu adalah kalender yang digunakan dalam masyarakat modern kita. Betul. Tahun solar atau matahari adalah waktu yang dibutuhkan matahari untuk kembali ke posisi yang sama di dalam siklus musim yang terlihat dari bumi. Inilah sebabnya mengapa orang-orang zaman dulu selalu menekankan pada titik equinox, fase di mana siang dan malam sama lamanya. Musim semi dan musim gugur, dan titik balik matahari di mana siang menjadi lebih lama ketika musim panas dan menjadi lebih singkat di musim dingin. Jadi, sekali lagi, kalender masyarakat modern kita yang atas permintaan Paus Gregory ke-13 dirancang oleh seorang sarjana Yesuit bernama Christopher Clavius, juga merupakan kalender matahari. Betul. Jenis kalender selanjutnya adalah kalender yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat dunia untuk urusan keagamaan, yaitu kalender bulan. Nah, kalender yang digunakan umat muslim adalah kalender bulan. Itulah sebabnya mengapa bulan Ramadan akan bergerak mundur, sehingga Ramadan akan menjadi lebih awal di setiap tahunnya. Misalnya, pada tahun ini Ramadan dirayakan di bulan Mei. Maka tahun depan Ramadan akan diadakan di bulan April, dan begitu seterusnya, Doni. Ya, Mario, bisakah Anda menjelaskan mengapa kalender itu terus bergerak mundur, sehingga perayaan Ramadan pun menjadi lebih awal di setiap tahunnya? Oh ya, begini. Kalender matahari seperti yang telah diketahui semua orang berisikan 365 hari di dalam setiap tahunnya. Sebenarnya terkadang jumlahnya itu bisa berubah. Oleh karena itu kita memiliki tahun kabisat di setiap periode 4 tahun. Sementara kalender bulan, di dalam setiap tahunnya, 10 hari lebih singkat dibanding kalender matahari. Jadi, bila Anda menentukan waktu dengan menggunakan siklus tahun lunar atau bulan, yaitu waktu yang dibutuhkan bulan untuk kembali ke posisi yang sama seperti yang terlihat dari bumi, maka Anda akan menemukan bulan-bulan di dalam kalender Anda akan bergerak mundur ketika melewati musim-musim yang ada. Seperti itulah yang terjadi bila kita menggunakan bulan untuk menentukan waktu dalam siklus tahun demi tahun. Karena tahun lunar lebih singkat dibanding tahun solar, Doni. Ya, jenis kalender yang lain adalah kalender lunisolar. Dan inilah yang menarik dari kalender ini, yang pada akhirnya bisa membuktikan bahwa hari Sabtu bukanlah hari Sabat yang dimaksud di dalam Alkitab. Juga untuk membuktikan bahwa hari Minggu bukanlah hari kebangkitan Kristus yang dimaksud dalam Alkitab. Jadi begini, kalender lunisolar adalah kalender yang menggunakan posisi matahari dan bulan untuk menentukan waktu. Oke. Matahari digunakan untuk menentukan tahun. Hal ini membuat kalender dengan tepat terikat pada musim-musim yang sesuai. Karena apabila sebaliknya, maka di belahan bumi bagian utara Anda akan mendapatkan bulan Juli yang dingin dan bulan Januari yang panas ketimbang mendapatkan bulan Juli yang panas dan bulan Januari yang dingin. Itu akan terus terjadi hingga itu kembali diubah. Iya, betul. Bukankah itu akan terasa aneh ketika bulan-bulan bergeser setiap musimnya ya? Pastinya demikian, Doni. Nah, perbedaan antara kalender lunisolar dan kalender solar adalah kalender lunisolar termasuk kalender Alkitab, menggunakan bulan untuk menentukan waktu bulan-bulan di dalam kalender itu. Iya, saya sangat bersemangat mengenai hal ini. Kalender lunisolar adalah metode yang paling brilian untuk menentukan waktu, dan itu amat sangat akurat. Faktanya, banyak kebudayaan-kebudayaan primitif yang merujuk pada bulan-bulan di dalam kalender mereka sebagai bulan. Lebih jauh lagi, di dalam bahasa Inggris, kata month
yang berarti bulan di dalam kalender sebenarnya berasal dari kata moon yang berarti bulan dalam artian benda langit atau satu siklus lengkap dari bulan. Kalender lunisolar adalah kombinasi bulan dan matahari yang diciptakan Yahwa pada masa penciptaan sebagai metode pilihannya dalam menentukan waktu sejak masa paling awal sejarah bumi. Dia menetapkan kalender ini pada minggu penciptaan. Nah, Mario, tolong dibacakan juga ya dalam kitab Kejadian pasal 1 mengenai hari keempat dalam minggu penciptaan. Oke, Doni. Berfirmanlah Elohim, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Elohim menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang cahayanya paling besar untuk menguasai siang, dan yang cahayanya lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Elohim menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Yang signifikan di sini adalah ayat 14. Elohim menciptakan benda-benda penerang di langit dan berfirman, biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Betul. Kata yang diterjemahkan sebagai signs dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan tanda-tanda berasal dari bahasa Ibrani awat. Secara harfiah, kata itu berarti sinyal, suar, dan monumen. Nah, itu sesuai dengan gagasan bahwa hari Sabat adalah peringatan atas masa penciptaan, Doni. Tapi itu hanya bila Anda betul-betul menggunakan kalender Sang Pencipta untuk menentukan kapan hari Sabat harus dirayakan. Betul. Nah, kata masa-masa yang tetap dalam Alkitab versi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Ibrani moed, yang secara harfiah berarti sebuah pertemuan atau perkumpulan ibadah. Nah, saya sudah membawa kamus Lexical Aids to the Old Testament. Tunggu sebentar, saya akan mencari dan membacakan definisi kata itu menurut kamus ini, Doni. Oke, kalau gitu silakan dibacakan. Nah, di dalam sini dikatakan bahwa moed adalah perkumpulan raya, waktu yang ditetapkan, dan tanda. Karena hari-hari raya bangsa Yahudi diadakan pada rentang waktu yang reguler. Maka kata ini dikaitkan dekat dengan moed. Kata moed digunakan dalam artian yang luas untuk segala jenis pertemuan keagamaan. Yahwa pada saat itu menemui bangsa Israel di waktu-waktu tertentu dengan tujuan untuk menyatakan kehendaknya. Itu adalah istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada pertemuan peribadatan para umat Yahwa. Ya, jadi begitulah, Doni. Tepat di pertengahan minggu penciptaan, Yahwa menyatakan bahwa matahari dan bulan memiliki fungsinya masing-masing, dan fungsinya itu adalah untuk menentukan waktu di mana umat Yahwa berkumpul untuk beribadah. Nah, baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat dulu sejenak. Bila kami kembali lagi nanti, kita akan membahasnya lebih lanjut. Nantinya kami juga akan menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan matahari dan bulan untuk menentukan hari Sabat dan hari kebangkitan Yahusua yang sebenarnya. Jadi, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Kasih ilahi adalah kasih yang kekal. Kasih ini mengalir dari hati Yahwa yang agung. Kasihnya adalah kekuatan tunggal yang paling kuat di alam semesta. Ini adalah esensi dari siapa dan bagaimana Dia. Yahusua adalah penyataan yang sempurna akan kasih Yahwa. Sang anak menunjukkan bagaimana Bapa akan bertindak, apa yang akan Dia katakan, dan apa yang akan Dia lakukan dalam setiap keadaan. Kasih yang kekal ini terungkap sepenuhnya dalam anugerahnya ketika Dia memberikan anaknya. Respons alami dari hati yang merasakan kasih adalah keinginan untuk membalas kasih itu, karena kasih membangkitkan kasih. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang kasih besar yang tak terbatas ini yang Bapa miliki untuk Anda, carilah ketiga seri artikel yang berjudul Kasih Kekal di situs web kami di worldslastchance.com. Sekali lagi, baca seri Kasih Kekal di worldslastchance.com. Jatuh cintalah pada sahabat terbaik yang dapat Anda miliki. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com
atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumen terbaru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Baiklah para pendengar sekalian, kita telah kembali dan terima kasih karena Anda masih bergabung bersama kami hari ini. Nah, sebelum rehat tadi, kita telah membahas definisi kata moed dan melihat di dalam kitab suci bahwa bulan dan matahari adalah metode yang telah ditentukan Yahwa untuk juga menentukan waktu-waktu beribadah. Sebelum kita lanjut, saya ingin menunjukkan sebuah bukti kepada para pendengar bahwa hari Sabat harus diperhitungkan dengan menggunakan metode lunisolar. Itu ada di dalam kitab Imamat pasal 23. Pada ayat inilah Yahwa pertama kali menjelaskan hari-hari rayanya kepada Musa. Di dalam ayat ini disebutkan hari-hari raya tahunan yang harus dirayakan oleh bangsa Israel. Dan itu bukan hanya untuk bangsa Israel. Hari-hari raya tersebut adalah perayaan tahunan yang penting dalam sejarah penyelamatan. Tentu saja, jadi pasal tersebut memberikan daftar mengenai hari-hari rayanya serta tanggalnya. Tapi hal yang menarik adalah bahwa hari yang pertama kali disebutkan adalah Sabat hari ke-7 yang merupakan hari raya mingguan. Betul. Nah, kalau begitu Mario tolong bacakan ayat tersebut. Tentu saja, di dalamnya dikatakan, Yahwa berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Yahwa yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Yahwa di segala tempat kediamanmu." Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Yahwa, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dan pada ayat selanjutnya akan dicantumkan hari-hari raya tahunan lainnya, Doni. Tapi intinya adalah semua hari-hari yang disebutkan itu disebut hari raya. Hari-hari tersebut adalah moed yang harus ditentukan dengan menggunakan matahari dan bulan sebagai penghitungannya. Anda tidak akan pernah bisa menemukan Sabat hari ke-7 ataupun hari kebangkitan Yahuswa yang sebenarnya bila Anda menggunakan kalender solar atau yang biasa juga disebut kalender Masehi. Betul. Anda tidak akan bisa melakukannya. Kalender kepausan hanya menggunakan matahari untuk menghitung waktu. Itu adalah kalender penyembah berhala. Kalender solar selalu menjadi kalender penyembah berhala. Kalender Sang Pencipta menggunakan keduanya, baik matahari maupun bulan, untuk menentukan waktu. Dan ini adalah poin yang penting untuk menunjukkan perbedaan antara kalender solar kepausan dengan kalender lunisolar Alkitab. Dan perbedaan tersebut adalah siklus mingguan. Iya, menurut saya ini adalah hal yang paling sulit untuk dipahami pada awalnya. Tapi Anda benar, Doni. Itulah yang paling membedakan kedua kalender tersebut. Ya. Kalender Masehi memiliki siklus mingguan yang tidak terputus. Contohnya, tanggal 1 Januari 2017 jatuh pada hari Minggu. Tanggal 31 Januari jatuh pada hari Selasa. Maka keesokan harinya yaitu tanggal 1 Februari akan jatuh pada hari Rabu. Bila dipercepat hingga akhir tahun, maka tanggal 31 Desember akan jatuh pada hari Minggu. Jadi keesokan harinya yaitu tanggal 1 Januari 2018 akan jatuh pada hari Senin. Itulah yang kami maksud sebagai siklus mingguan yang tidak terputus. Tidak ada yang memutus urutan hari-hari dalam mingguan tersebut ketika itu berpindah ke bulan selanjutnya atau bahkan ke tahun selanjutnya. Sudah sejak lama di barat terdapat siklus mingguan yang tidak terputus. Betul. Bahkan pada tahun 1582 silam, ketika Paus Gregory pertama kali memperkenalkan kalendernya, hari Kamis tanggal 4 Oktober langsung dilanjutkan dengan hari Jumat tanggal 15 Oktober. Hal itu hanya menghilangkan beberapa tanggal dari kalender. Tapi urutan hari dalam sebuah siklus mingguan di dalamnya tidak pernah berubah. Iya, cara kerja kalender Yahwa tidak demikian. Ingat, setiap bulan di dalam kalender ini didasarkan pada siklus bulan. Siklus itu disebut bulanan bulan. Bulanan bulan terdiri atas 29,5 hari. Itu berarti sebuah bulanan bulan memiliki 29 hari. Lalu pada bulanan bulan selanjutnya akan ada 30 hari sebelum akhirnya pada bulan ketiga siklus itu akan kembali memiliki 29 hari di dalamnya dan begitu seterusnya. Menurut kitab suci, setiap bulan diawali dengan sesuatu yang disebut hari bulan baru. Hari tersebut adalah hari pertama dalam bulan tersebut. Hari kedua dalam sebuah bulan merupakan hari pertama dalam siklus mingguannya. Seperti misalnya bila Anda melihat pada kalender modern, carilah bulan yang dimulai pada hari terakhir dalam siklus mingguannya. Seperti itulah siklus bulan dalam kalender Alkitab selalu dimulai. Hari pertama dalam sebuah bulan selalu merupakan hari bulan baru,
Dan minggu depan dari hari itu adalah Sabat hari ke-7 yang ada di dalam bulan tersebut. Hari kedua di setiap bulan dan bulan tersebut kemudian selanjutnya akan menjadi hari pertama dalam siklus mingguannya. Nah sekarang, inilah perbedaannya. Disinilah dimana semuanya akan terdengar aneh ya. Iya, atau setidaknya disinilah bagian yang akan lebih sulit untuk dipahami. Setiap 1 bulan, siklus itu akan dimulai baru lagi. Dalam kalender Alkitab tidak ada siklus mingguan yang tidak terputus. Nah, untuk sejenak, biarkan hal tersebut meresap ke dalam pikiran Anda. Setiap bulan, siklus mingguan tersebut akan dimulai baru lagi. Inilah sebabnya mengapa Anda tidak akan pernah bisa menemukan Sabat hari ke-7 yang dimaksud di dalam Alkitab bila Anda menggunakan kalender Masehi. Dan itu pula sebabnya mengapa juga tidak mungkin untuk menemukan hari kebangkitan Yahuswa yang sebenarnya bila kita menggunakan kalender Masehi. Betul. Anda tidak akan bisa menemukannya. Karena minggu-minggu di dalam kalender Masehi itu tidak sesuai dengan minggu-minggu di dalam kalender Alkitab. Iya, salah satu hal yang tidak disadari banyak orang adalah bahwa di dalam Alkitab, tanggal Sabat hari ke-7 selalu jatuh pada hari ke-8, ke-15, ke-22, dan ke-29 dalam setiap bulan, Doni. Ya, Mario. Nah, baik telah ditentukan ataupun hanya bersifat kontekstual, tanggal-tanggal yang asli tersebut dan rincian yang lainnya itu akan membenarkan perhitungan kalender tersebut. Contohnya, kisah kitab Keluaran dari Mesir memiliki tanggal-tanggal dan rincian-rincian yang spesifik selama 3 bulan berturut-turut. Di mana dalam setiap bulan tersebut, Sabat hari ke-7 jatuh pada hari ke-8, ke-15, ke-22, dan ke-29. Ya. Rincian kalender ini pun masih terjadi 40 tahun selanjutnya di masa Yosua. Lalu di masa penyalipan Sang Juru Selamat pada hari Paskah Passover Yahudi, yaitu pada hari ke-14 di dalam bulan tersebut, yang mana selalu jatuh pada hari ke-6 dalam siklus mingguan. Iya, lalu kemudian Sang Juru Selamat beristirahat dalam kubur selama jam-jam Sabat di hari ke-15, dan kemudian dibangkitkan pada hari raya buah pertama yang mana selalu merupakan hari ke-16 dalam sebuah bulan dan selalu menjadi hari pertama dalam siklus mingguannya. Anda tidak akan pernah bisa menentukan tanggal-tanggal tersebut bila Anda menggunakan kalender Masehi. Ketika kalender Anda memiliki siklus mingguan yang tidak terputus, maka tanggal-tanggalnya tidak akan teratur. Pada sebuah bulan mungkin saja hari Sabat Anda akan tepat jatuh pada hari ke-8, ke-15, ke-22, dan ke-29, tapi itu hanya akan terjadi bila hari pertama dalam bulan tersebut jatuh pada hari Sabtu. Namun pada bulan selanjutnya, Sabat hari ke-7 dalam kalender Anda tersebut akan jatuh pada hari ke-4, hari ke-11, hari ke-18, dan hari ke-25. Lalu kemudian, sebulan setelahnya dalam siklus mingguan yang tidak terputus, hari Sabat akan jatuh pada hari ke-2, hari ke-9, hari ke-16, hari ke-23, dan hari ke-30. Tanggal-tanggal Anda tidak akan teratur. Itu tidak akan sesuai dengan hari-hari Sabat dalam siklus kalender Alkitab. Tidak ada cara lain di mana Anda bisa mendapatkan Sabat hari ke-7 yang selalu dan tanpa terkecuali jatuh pada hari ke-8, ke-15, ke-22, dan ke-29 di setiap bulannya, selain dengan menggunakan kalender kitab suci. Iya, dan ingat, ini sudah terjadi dalam rentang sejarah berusia 4.000 tahun. Betul. Kita tidak akan mungkin memiliki konsistensi penanggalan yang seperti itu kecuali kalender yang kita gunakan memiliki siklus mingguan yang selalu dimulai baru di setiap awal bulannya. Dan seperti itulah cara kerja kalender lunisolar Alkitab yang telah ditetapkan pada masa penciptaan. Kalender lunisolar yang ditetapkan pada masa penciptaan adalah metode pengukuran waktu yang paling akurat. Kalender tersebut elegan, itu sangat tepat. Tentu saja, itu adalah metode pengukuran waktu yang dirancang secara ilahi, Doni. Baik, Mario, tolong buka dan bacakan kitab Yeremia pasal 31 ayat 35. Oke. Ayat tersebut adalah ayat yang menarik. Di dalamnya dikatakan bahwa Yahwa menetapkan bulan. Oke. Beginilah firman Yahwa yang memberi matahari untuk menerangi siang dan menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Yahwa semesta alam namanya. Ini menarik, karena kalender kepausan tidak menggunakan bulan sebagai dasar perhitungannya, Doni. Ya, saya sangat menyukai kalender lunisolar. Kalender itu sangat tepat, namun juga amat sangat sederhana. Saking sangat sederhananya sehingga seorang pengembala di daerah kaki pegunungan pun bisa menghitung hari tersebut bila dia melakukan pengamatan. Dan itu bisa sama akuratnya seperti halnya perhitungan yang dilakukan para astronom di dalam observatorium. Iya. Nah, mari kita lihat cara penghitungan hari Pantekosta. Hal ini telah membuat orang-orang bingung sejak lama karena kedua pokok-pokok di dalamnya tampak saling berlawanan. Namun ketika Anda telah memahami cara kerja kalender lunisolar, maka cara kita untuk menghitung hari Pantekosta akan menjadi jelas. Ya, sudah pasti. Kita tidak akan cukup bisa menjelaskan segala hal tentang kalender Alkitab. Semua bukti-bukti yang Alkitabiah mengenai itu dan prinsip-prinsip astronomi yang digunakan di dalamnya dalam waktu yang sesingkat ini.
program hari ini hanyalah sebagai perkenalan mengenai topik ini. Kami telah merencanakan beberapa episode selanjutnya yang nanti akan membahas mengenai hal ini. Namun tetap saja sebaiknya Anda mempelajari topik ini sendiri. Betul. Nah, silakan kunjungi situs kami. Di sana kami memiliki banyak artikel mengenai kalender Alkitab. Anda bahkan bisa mencetak artikel-artikel tersebut dan membagikannya kepada keluarga dan juga teman-teman Anda. Iya, atau bila Anda ingin berbagi dengan seseorang yang memiliki aplikasi e-reader, ada sebuah buku yang berjudul Kalender Fraud di situs Amazon yang memiliki dokumentasi-dokumentasi mengenai kalender Alkitab. Buku tersebut hanya tersedia dalam bahasa Inggris, namun itu bisa menjadi batu loncatan untuk penelitian yang lebih jauh. Dan juga jangan lupa untuk menonton video-video kami di channel YouTube Radio WLC, karena di sana kami juga memiliki banyak informasi untuk Anda. Nah, Doni, Anda telah melakukan begitu banyak penelitian mengenai topik ini. Ya. Jadi sebelum kita kehabisan waktu, bisakah Anda menjawab satu pertanyaan lagi? Tentu saja Mario, apa itu? Baiklah, tadi kita membahas mengenai bagaimana orang-orang telah mengasumsikan bahwa karena hari Sabtu adalah hari ke-7 dalam siklus mingguan modern kita, maka hari itu pastinya adalah hari Sabat yang dimaksud di dalam Alkitab, yang mana kemudian menjadikan hari Minggu sebagai hari kebangkitan. Iya, betul. Atau setidaknya seperti itulah asumsi yang beredar. Nah, asumsi umum lainnya yang beredar adalah bahwa hari Sabtu pastinya adalah hari Sabat, karena pada hari itulah bangsa Yahudi beribadah. Nah, terang apa yang bisa Anda bagikan mengenai aspek ini, Doni? Ya, saya senang Anda menanyakan hal tersebut, Mario. Anda benar ketika Anda mengatakan bahwa itulah asumsi-asumsi yang beredar mengenai hari ibadah kita. Tapi faktanya, bila saya mengetikkan definisi hari Sabtu di mesin penelusuran internet, maka saya mendapatkan dua definisi mengenai itu. Definisi pertama, hari Sabtu adalah hari ke-7 dalam sebuah minggu. Sudah jelas. Lalu definisi yang lainnya? Nah, definisi yang lainnya, hari Sabtu adalah hari Sabat bangsa Yahudi. Ya, seakan-akan hanya karena pada hari itulah bangsa Yahudi beribadah, maka secara otomatis merupakan hari Sabat yang Alkitabiah. Baiklah, saya bisa mengerti mengapa sampai terjadi asumsi yang demikian ya. Maksud saya bangsa Yahudi terkenal akan hal ini ya. Namun kebenarannya adalah hari Sabtu bukanlah hari Sabat yang Alkitabiah. Dan para sarjana Yahudi mengetahui itu. Mereka mengetahuinya. Tapi apakah mereka mengakuinya? Iya, mereka mengakuinya. Apakah Anda serius, Doni? Tentu saja Mario, mereka mengetahui kebenaran. Nah, coba dengarkan kutipan berikut ini. Kutipan ini diambil dari Universal Jewish Encyclopedia yang diterbitkan di awal abad ke-20. Nah, di dalam halaman 410 dikatakan, hari bulan baru masih tetap, dan hari Sabat pada awalnya bergantung pada siklus bulan. Anda lihat kan, mereka memang mengetahuinya. Masih ada satu kutipan lagi, tolong dibacakan. Kutipan ini diambil dari sebuah artikel yang berjudul The Jewish Calendar and Holidays, yang diposting di situs Torah.org. Nah, Mario, silakan dibacakan. Oke, di sini dikatakan, menyatakan bulan baru dengan merayakan hari bulan baru dan tahun baru ketika musim semi tiba, hanya boleh dilakukan oleh Sanhedrin. Pada zaman Hillel kedua, yaitu presiden terakhir Sanhedrin pada abad ke-4 Masehi, bangsa Roma melarang praktek tersebut. Oleh karena itu, Hillel kedua dipaksa untuk membuat kalender tetapnya, yang kemudian berdampak pada diberikannya persetujuan kepada Sanhedrin untuk membuat kalender untuk semua tahun-tahun selanjutnya. Jadi, ya, para sarjana Yahudi mengetahui bahwa hari Sabtu modern bukanlah hari Sabat yang dimaksud di dalam Alkitab. Dan mereka pun tahu bahwa hari Minggu bukanlah hari kebangkitan yang sebenarnya. Hanya kita umat Kristen yang telah melupakan fakta-fakta mengenai sejarah kalender tersebut. Hanya ada satu cara untuk menemukan hari Sabat Alkitabiah dan hari kebangkitan yang sebenarnya. Dan cara itu adalah dengan menggunakan kalender lunisolar Alkitabiah yang telah ditetapkan pada hari keempat masa penciptaan. Baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat dulu sejenak dan ketika akan kembali nanti kita akan memasuki segmen kotak surat harian kita. Jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Kerinduan setiap orang Kristen sejak Yahusua terangkat ke surga adalah melihat dia datang kembali dalam awan kemuliaan. Selama hampir 2000 tahun, orang-orang percaya semasa hidup mengharapkan kembalinya Sang Juru Selamat. Sayangnya, banyak orang yang mulai putus asa. Namun untungnya, nubuatan-nubuatan Nabi Daniel mengungkap di mana posisi kita di dalam alur sejarah kehidupan ini. Kitab Daniel pasal 12 bahkan mengungkap urutan kejadian dari peristiwa-peristiwa akhir zaman.
itu bukan hanya sekedar sebuah catatan sejarah masa lalu. Sebaliknya, pasal ini telah mengungkapkan bahwa kita saat ini telah hidup pada masa kesukaran. Jika Anda ingin membaca dan mempelajari lebih lanjut tentang nubuatan menarik ini, kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Kami memiliki banyak artikel tentang nubuatan Alkitab. Masa depan tidak harus menjadi sebuah misteri. Surga ingin Anda mengetahuinya sehingga Anda bisa berjaga-jaga dan mempersiapkan diri. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang. Dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Baiklah para pendengar sekalian, kami telah kembali. Dan seperti biasa, sekarang saatnya untuk segmen Kotak Surat Harian kita, di mana kami akan membacakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh para pendengar radio WLC di berbagai penjuru dunia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, Doni, pertanyaan yang harus kita jawab hari ini dikirim dari India. Pertanyaan ini dikirimkan oleh Rosan Dubasi, dan dia menuliskan, "Hai saudara-saudaraku, salam di dalam nama Yahusua yang terkasih. Bisakah kalian menjelaskan apa yang dimaksud Paulus di dalam kitab Galatia pasal 6 ketika dia mengatakan bahwa Yahwa tidak membiarkan dirinya dipermainkan? Ini sungguh membingungkan bagi saya." Ya, itu pertanyaan yang bagus, Mario. Dan mari kita mulai dengan membacakan kutipan ayat di dalam kitab Galatia yang dimaksud oleh Rosan. Apakah Anda sudah menemukan kutipannya? Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Saya sudah menemukannya. Oke. Kitab Galatia pasal 6 ayat 7. Nah, mari kita bacakan konteksnya. Silakan mulai dibacakan hingga ayat 10. Baiklah, di dalamnya dikatakan, "Jangan sesat, Yahwa tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, dia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Nah, ini adalah penggunaan kata dipermainkan yang menarik dan juga cukup kuno. Jadi mari kita lihat apa definisi kata dipermainkan yang sebenarnya. Menurut saya, ketika kita mendengar kata tersebut, kebanyakan orang akan membayangkan adegan di mana seseorang menunjuk dan menertawakan seseorang lainnya, kan? Iya, tampaknya seperti itulah penggambaran yang tepat mengenai definisi kata dipermainkan. Mencemooh orang atau sesuatu dengan penuh hinaan. Definisi kata dipermainkan tidak dibatasi hanya sebagai kata-kata ejekan saja. Kata itu juga bisa berarti menertawakan atau mempermainkan seseorang, dan itu bisa termasuk tingkah laku, cara berjalan, cara berbicara, dengan cara yang berlebihan untuk menertawakan seseorang. Namun menariknya, definisi kuno dari kata dipermainkan juga memiliki arti palsu, penipuan, dan bahkan memalsukan fakta. Jadi definisi yang manakah yang dimaksud di dalam kitab Galatia pasal 6 tersebut, Doni? Oke. Kalau menurut saya, semuanya. Tentunya ada yang dimaksud dengan mengejek secara terang-terangan. Kitab Mazmur pasal 14 ayat 1 mengatakan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Eloah. Nah, salah satu peristiwa di mana Yahwa dengan jelas diolok-olok adalah ketika penyaliban Yahusua. Ya, betul. Faktanya kitab Matius pasal 27 menyatakan beberapa komentar mengejek yang dikatakan orang-orang tersebut untuk mencela Yahusua.
Ayat 39 dan 40 mencatat bahwa orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Yahwa. Turunlah dari salib itu." Ya, jadi sudah jelas Doni. Itu adalah contoh yang jelas dari kata-kata yang menghina. Namun bagaimana orang-orang percaya zaman ini menghina Yahwa? Karena tidak mungkin orang-orang akan mengepal tangan mereka menghadap ke langit dan berteriak, "Buktikan bahwa engkau ada." Saya yakin bahwa cara yang paling umum digunakan orang-orang untuk menghina Bapa adalah dengan cara mereka menjalani hidup. Di dalam kitab suci ada perumpamaan mengenai menabur dan menuai. Misalnya dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 8. Ya, di dalamnya dikatakan orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Ya, ini adalah prinsip hidup. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Karena itu kita harus berhati-hati mengenai apa yang kita tabur. Nah, tolong buka kitab Hosea pasal 10 dan bacakan ayat 12 dan 13. Di dalamnya akan dijelaskan perbedaan antara menuai yang baik dengan menuai yang buruk. Baiklah, kitab Hosea pasal 10 ayat 12 dan 13. Di dalamnya dikatakan, "Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Yahwa, sampai dia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu." Ketika kita menyerukan nama Kristus, mengklaim untuk mengikutinya, mengklaim diri kita sebagai seorang Kristen, namun tetap saja kita menabur pada daging kita dengan memuaskan diri di dalam hal-hal yang kita tahu salah. Maka itu berarti kita mempermainkan Yahwa. Dan kita juga mempermainkannya ketika kita menabur bibit kesombongan diri. Iya, kesombongan rohani bisa menjadi sebuah batu sandungan. Iya, betul. Semakin banyak yang Anda ketahui, maka setan juga akan semakin menggoda Anda untuk merasa puas akan diri Anda sendiri. Iya. Dia akan mencoba untuk membuat Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain dan mencari-cari kekurangan mereka. Itulah kesombongan rohani. Ya, betul. Dan hal seperti itu juga mempermainkan Yahwa. Semua hal yang mencuri kemuliaan Yahwa darinya adalah hal yang mempermainkannya. Bagaimana dengan bertindak kurang sopan? Misalnya bercanda mengenai hal-hal yang berbau rohani. Ya, tentu saja itu juga termasuk. Oke, tentunya menggunakan nama Yahwa sebagai kata umpatan juga termasuk di dalamnya. Saya yakin itu. Betul Mario. Tapi kita juga termasuk mempermainkannya ketika kita melalaikan dia dan firman-Nya. Menurut saya ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mempermainkan Yahwa. Dan salah satunya adalah ketika seseorang mempermainkan atau menertawakan Anda karena kepercayaan atau iman Anda. Nah, itu poin yang bagus. Ya, begitulah cara Yahwa diperolok-olokkan di hadapan Yahusua dan para rasul. Itu bisa menjadi begitu sulit untuk diterima. Tidak seorang pun suka diejek, Doni. Saya hanya ingin mendorong para pendengar, bila ini terjadi pada Anda, para pendengar, serahkanlah itu semua kepada Yahwa. Dia mengetahui semuanya itu. Dia akan memberi Anda kekuatan untuk bangkit dari permasalahan itu. Ya, saya sangat senang Anda membahas hal tersebut. Iblis selalu ingin menghancurkan kebenaran, karena iblis tahu bahwa amat sulit untuk menerima ejekan. Betul, dan disitulah Petrus gagal. Ketika mereka menanyainya pada persidangan Yahusua bahwa apakah dia salah satu dari pengikutnya, dia tidak ingin dihubungkan dengannya. Jadi dia menolak untuk mengaku bahwa dia mengenal Yahusua. Jadi, apa yang Anda lakukan bila Roh Kudus menuduh Anda mempermainkan Yahwa, Doni? Iya, pertama-tama jangan berkecil hati. Bila hati Anda masih cukup mudah tersentuh, sehingga Anda masih bisa merasa bersalah, maka itu berarti bahwa hati Anda belum mengeras dan masih bisa bertobat. Kalau dipikir-pikir, rasa bersalah adalah seperti sebuah ajakan untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Yahwa agar Dia bisa mengampuni Anda dan menciptakan ulang Anda sesuai dengan gambarannya. Ya, dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, belum terlambat untuk meminta pengampunan. Ketika kita telah diampuni, maka jasa darah Yahusua akan menyelimuti kita, dan di hadapan Bapa kita akan terlihat seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa. Dan hal yang sungguh indah adalah Dia tidak akan selesai sampai di situ. Sang pencipta kita juga adalah Sang pencipta ulang kita. Ketika kita datang kepadanya untuk bertobat dan berserah diri, ketika kita mengizinkannya untuk mengukir hukumnya di hati kita, maka Dia akan menciptakan ulang kita sesuai dengan gambaran ilahi. Itu adalah hal yang indah dan bisa memberikan setiap orang harapan. Betul. Stormy Omartian adalah seorang penulis beragama Kristen. Dalam salah satu bukunya dia menuliskan, itu bukanlah mengenai menemukan cara-cara untuk menghindari penghakiman Tuhan dan merasa bahwa Anda hanyalah sebuah kegagalan ketika Anda tidak bisa melakukan semuanya dengan sempurna. Ini mengenai bagaimana kita sepenuhnya merasakan kasih Tuhan dan membiarkan itu menjadikan Anda sempurna.
ini bukanlah tentang menjadi orang lain. Ini adalah tentang cara menjadi diri Anda yang sebenarnya. Jadi, akan selalu ada harapan karena Yahwa selalu mengasihi kita. Oke, baiklah para pendengar sekalian, silakan kirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda, kunjungi situs kami di worldslastchance.com, pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Nah, jika kami tidak sempat untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung melalui siaran radio ini, maka silakan melihat bagian tanya jawab di situs kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Billy baru berusia 5 minggu ketika ayahnya meninggal karena sakit radang paru-paru. Dia tumbuh miskin dalam kehidupan yang sulit, tetapi dia adalah seorang atlet berbakat dan seorang pelari yang sangat cepat. Ketika dia berusia 20 tahun, dia bergabung dengan Chicago White Stockings dan menjadi pemain bisbol profesional. Dia populer di kalangan para penggemar, tetapi statusnya sebagai atlet profesional bukanlah hal yang membuat dia paling dikenang. Hanya beberapa tahun kemudian, Billy Sunday bertobat dan berserah sepenuhnya kepada Yahwa. Pada tahun 1981, dia menolak kontrak bisbol dengan nilai $3.500 per tahun. Itu adalah jumlah uang yang sangat banyak di masa itu. Dan sebagai gantinya dia menerima tawaran menjadi anggota Asosiasi Remaja Pria Chicago dengan bayaran hanya $83 sebulan. Itu tidak lebih dari sepertiga dari jumlah yang bisa dia dapatkan seandainya dia mau melanjutkan olahraga profesionalnya. Para pendengar, ini adalah titik awal dari karirnya dalam penginjilan. Billy Sunday mau menghabiskan sisa hidupnya untuk menuntun jiwa-jiwa kepada Yahwa dan memperingatkan orang-orang akan bahaya godaan duniawi, terutama alkohol. Dia berkata, "Bar adalah pembohong, tempat itu menjanjikan keceriaan yang baik tetapi malah mengirimkan kesedihan. Tempat itu menjanjikan kemewahan tetapi malah mengirimkan kemalangan. Tempat itu menjanjikan kebahagiaan tetapi mengirimkan kesengsaraan. Tempat itu adalah musuh terburuk Yahwa dan merupakan sahabat terbaik iblis." Dan dia benar, semua godaan setan menjanjikan kesenangan, tetapi pada akhirnya godaan-godaan itu membuat Anda merasa kosong. Di sisi lain, janji-janji Yahwa itu kaya dan penuh melimpah, dan dia selalu menepati janjinya. Kitab Bilangan pasal 23 ayat 19 menyatakan, Yahwa bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Anda dapat percaya bahwa apa yang dikatakan Yahwa akan dia lakukan. Selalu dia lakukan. Para pendengar, ingatlah, setiap janji yang pernah dibuat Yahwa disokong oleh kekuatan dan kuasanya yang tak terbatas. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Dengan Alkitab di tangan Anda, sujudlah di hadapannya dan katakan, "Aku telah melakukan apa yang Bapa katakan dan aku mengingat janjimu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Yahusua sendiri berkata, "Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan.
Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Baiklah para pendengar sekalian, kami telah kembali lagi. Terima kasih karena masih setia bergabung bersama Radio WLC di program hari ini. Waktu kita untuk program hari ini semakin menipis. Nah, Doni, Anda tahu waktu adalah konsep yang aneh. Saya bukanlah seorang ilmuwan yang telah menghabiskan berjam-jam untuk berusaha mencari penjelasan mengenai waktu. Waktu adalah sesuatu yang sering kita abaikan begitu saja kan? Iya, betul. Dan khususnya di Barat, menurut saya orang-orang telah mengabaikan kalender begitu saja. Maksud saya, di Timur Tengah dan India, orang-orang sudah terbiasa menggunakan kalender Masehi sebagai kalender sipilnya, namun mereka memiliki kalender lain yang digunakan untuk tujuan keagamaan. Misalnya umat Muslim memiliki kalender lunar dan umat Hindu memiliki kalender lunisolar yang beragam. Ya, kalender tradisional Cina juga merupakan kalender lunisolar. Tapi Anda benar, di Barat, di mana hari ibadah selama 2000 tahun telah dihitung dengan menggunakan kalender Julian pertama dan kemudian diganti dengan kalender Masehi, karena itu masyarakat di sana belum terbiasa memikirkan cara-cara berbeda untuk menentukan waktu. Iya, mungkin inilah kebenaran yang paling disembunyikan yang pernah saya pelajari, Doni. Maksud saya, ada tanggal-tanggal yang dicantumkan di dalam kitab suci. Namun kita belum pernah betul-betul mengambil langkah untuk menganalisis pengaturan kalender yang digunakan saat ini. Namun informasi ini adalah sesuatu yang amat sangat penting. Iya. Kitab Wahyu 12 pasal 9 menggambarkan iblis sebagai naga besar itu, si ular tua yang ditulis iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia. Dan memang itulah yang telah dia lakukan. Dia telah menyesatkan seluruh dunia. Iya, menurut saya hal yang paling penting untuk diingat adalah mengapa. Mengapa si iblis sampai melakukan hal seperti itu untuk memastikan bahwa kalender Alkitab betul-betul hilang, terlupakan, sehingga kita bahkan tidak akan pernah tahu? Maksud saya, sebelum saya mempelajari tentang kalender Alkitab dan bagaimana cara kerjanya, saya bahkan tidak tahu bagaimana cara harus mempertanyakannya. Siapa yang pernah mendengar siklus mingguan yang berbeda dari siklus mingguan tak terputus yang kita semua gunakan selama ini, Doni? Iya, Mario, Anda benar. Iblis telah melakukan amat banyak hal untuk menjauhkan kebenaran dari kita. Dan dia melakukannya dengan begitu hebat sehingga kita bahkan tidak tahu cara mempertanyakannya. Ya, kita tidak mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Setan selalu tahu bahwa pertempuran terakhir nantinya adalah pertempuran dalam hal penyembahan, di mana pada akhirnya akan seperti ini. Tetap beriman kepada Yahwa dan menyembahnya, atau bergabung bersama setan dan pemberontakannya. Ya, pada dasarnya kita akan memuja setan bila kita lalai. Karena bila kita tidak menyembah Yahwa, bila kita tidak memberikan kasih dan kesetiaan kita kepadanya, jadi ketika kita lalai maka secara langsung itu berarti kita menyembah setan. Tepat sekali. Nah, kitab Wahyu pasal 13 adalah pasal yang menggambarkan patung binatang. Betul. Tanda binatang, pemaksaan yang akan dilakukannya, dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika kita fokus pada apa tanda binatang itu, maka kita cenderung untuk melewatkan poin utama dari pasal ini, yaitu penyembahan. Tanda binatang adalah pemaksaan untuk beribadah di hari Minggu. Pada awalnya menurut kitab Wahyu pasal 13 ayat 17, akan ada sanksi ekonomi bagi semua orang yang menolak untuk menaati aturan beribadah di hari Minggu. Tapi karena umat Yahwa akan tetap beriman kepadanya dan menolak hukum tersebut, maka setan akan memberikan tekanan yang lebih kuat lagi. Mereka akan diberikan ancaman berupa denda dan hukuman penjara. Dan akhirnya, mereka akan diancam dengan kematian. Bila ini adalah informasi baru bagi Anda pendengar, maka silakan buka kitab Wahyu pasal 13. Ya, dalam ayat 15 dikatakan, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Inilah sebabnya mengapa setan telah berusaha keras untuk menyembunyikan pengetahuan mengenai kebenaran hari Sabat dari orang-orang.
Iya, sebenarnya kalau dipikir-pikir itu adalah hal yang menarik. Kebenaran telah dikuburkan di bawah tumpukan ketidaktahuan, asumsi, dan tradisi-tradisi kepausan. Dan sekarang, ketika kebenaran mulai dipulihkan, kita memiliki kesempatan untuk menghormati Yahwa dengan cara kembali merayakan hari Sabat yang sebenarnya. Betapa mengasihkannya itu, Doni. Kita bisa bekerja sama dengan Yahwa dalam menyebar kebenaran di dunia. Iya, ini memang mengasihkan ya. Pemulihan kebenaran pada akhir zaman ini bahkan telah digambarkan dalam kitab Yesaya pasal 58. Oleh karena itu Mario tolong bacakan ayat 12 hingga 14. Oke, tentu saja Doni, di dalamnya dikatakan, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Yahwa hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Yahwa, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Yahwa lah yang mengatakannya. Di masa lampau ketika seorang raja ingin melintasi kerajaannya, maka para pekerjanya akan berangkat lebih dahulu. Mereka akan memperbaiki jalan agar sang raja bisa mengendarai kudanya dengan nyaman dan juga lembut. Nah, raja kita juga akan segera tiba. Pemulihan kebenaran ini akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Kita sedang memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Betul. Telah ada sesuatu yang meruntuhkan hukum Yahwa, dan itu terjadi ketika orang-orang mulai mengklaim bahwa perintah keempatnya sudah tidak lagi berlaku. Betul demikian para pendengar. Dan faktanya kitab Yesaya pasal 66 berisi nubuatan mengenai bumi yang baru. Ayat yang menakjubkan ini tidak hanya mengungkap bahwa Sabat hari ke-7 akan terus dirayakan untuk selamanya, tetapi itu juga mengungkap bahwa hari Sabat akan dihitung dengan menggunakan kalender Alkitab. Iya, betul Mario. Oleh karena itu tolong dibacakan ayat tersebut untuk kita. Iya, saya sudah membukanya. Di dalamnya dikatakan, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Yahwa, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Dari satu bulan baru ke bulan baru selanjutnya, dan dari hari Sabat ke hari Sabat selanjutnya, seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Yahwa. Pada kalender solar kepausan, bulan baru bahkan tidak dikenali. Betul. Dan bila Anda tidak bisa menemukannya, maka Anda tidak akan bisa beribadah pada waktu itu. Ya, para pendengar sekalian, ini adalah hal yang serius. Pada akhirnya akan terjadi seperti ini. Kepada siapakah Anda akan setia? Kepada siapa Anda akan menyembah? Di Gunung Karmel, Elia berkata kepada orang-orang, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kita bisa mendengar kejengkelan dari nada bicaranya itu. Oh iya, dia terdengar jengkel. Lalu dia mengatakannya dengan lebih sederhana. Dia mengatakan, kalau Yahwa itu Tuhan, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Lalu ayat tersebut berakhir dengan menyedihkan. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Jadi sekarang bukanlah saatnya untuk meragu. Sekarang adalah saatnya untuk membuat keputusan. Ini adalah topik yang besar. Bila ini adalah pertama kalinya Anda mendapatkan informasi ini, maka Anda bisa saja dibuat pusing. Oleh karena itu bagi Anda yang baru mendapatkan informasi ini, ada baiknya bila Anda mempelajarinya lebih banyak lagi. Dan bagi para pendengar yang telah mempelajarinya namun masih ragu apakah harus mematuhinya atau tidak, sebaiknya Anda segera memutuskan. Apakah keputusan Anda? Akankah Anda terus mengikuti kebenaran apapun resikonya? Yahuswa telah memberikan segalanya untuk Anda. Sebagai gantinya, akankah Anda berserah diri? Oke, bila Yahwa adalah Elohmu, ikutilah dia, patuhilah dia, dan hormatilah dia. Namun bila Baal, bila Paus, bila pendeta Anda, bila pastor Anda, atau imam Anda adalah otoritas tertinggi bagi Anda, maka patuhilah mereka. Tapi waktu kita sudah hampir habis. Kiamat sudah dekat. Jangan menunggu. Tentukan keputusan Anda sekarang. Baiklah para pendengar sekalian, bergabunglah lagi bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda.
Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.